Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rahman. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik Pak Guru. Sebaliknya gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah ya. Pada hari ini kita sama-sama diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Pak Fuad, sebelum kita mulai melakukan kegiatan coaching kita, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Pak Fuad ini. Siap. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini, Pak Fuad. Siap. Baik Pak Fuad sebagai pada coaching kita hari ini, Pak Fuad sebagai coach. Benar. Dan uji ya. Nah, di sini saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian, Bapak ya. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Pat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan Pak Pat. Jangan lupa juga ya disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya lontarkan kepada Pak Pat adalah kompetensi apa yang akan Pak Pat kembangkan pada coaching kali ini, Pak Pat? Baik, terima kasih Mas Rahman. Jadi potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama presence atau kehadiran penuh ya, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya. Oh iya. Berarti di sini presentnya yang akan ditampilkan potensinya, Bapak ya. Benar sekali. Pertanyaan yang kedua sekarang adalah kompetensi mana yang akan Pak Pat kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi. Jadi kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya, Pak. Nah, ini yang terakhir, Pak Pat ya. Siap. Indikator yang bagaimana yang Pak Pat yang diinginkan oleh Pak Pat dalam proses coaching kali ini. Baik, jadi saya ingin saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, itu sih yang utama. Iya, luar biasa ya, itu sudah masuk kepada alur Tirta itu ya. Iya, benar. Jadi tujuan kita kan supaya coach itu menemukan solusi-solusi. Benar sekali. Menemukan sendiri solusi-solusi yang akan menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Benar sekali, Pak. Baik, Bapak, mungkin demikian dulu dari saya ya, untuk pra-observasi kita kali ini. Silakan Pak Pat untuk melakukan coachingnya terhadap coach ya. Itu dulu ya, Pak Pat. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Guru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Bu Guru Pak? Alhamdulillah sih baik, tapi ada agak kurang seleksi sedikit. Iya, karena soalnya kan sudah bilang di WA sebelumnya kan ada masalah kayaknya nih Bu. Kayaknya dia lihat-lihat sudah agak kurang senyum lah, tidak seperti biasanya nih Bu Guru. Sebenarnya ada apa sih? Coba ceritakan gimana? Iya sih Pak, ini mungkin mudah-mudahan ya kita bisa dapat solusi dari Bapak ya. Ini di kelas saya kan kebetulan ini ada murid baru ini Pak. Iya. Yang kelas 3 naik ke kelas 4. Ada di antara murid saya, banyak murid saya itu kan 28. Di antara banyak siswa itu ada salah satu siswa ini yang agak murung gitu. Dan dia nggak dia mau berbicara. Oh ya, baik Bu. Jadi permasalahan yang membuat Side murung selama ini ada siswa Side di sekolah ini Bu Guru ya, yang murung dan enggan berinteraksi dengan teman-temannya Bu Guru ya. Nah, jadi apakah Ibu Mar sudah menyelusuri kira-kira penyebabnya apa itu kira-kira? Nah itu sih sudah sih saya telusuri, mungkin tapi belum berhasil kayaknya Pak. Sudah saya dekati teman-teman
Oh baik, jadi itu ya Bu ya. Ternyata ada yang sedikit mengganggu. Apakah permasalahan itu yang membuat Ibu sampai di rumah murung juga atau bagaimana Ibu nih? Iya sih, selalu kita pikirkan Oh, namanya iya, juga iya, anak iya. murid kita kan. Iya, Ya, benar-benar. sampai di rumah saya juga berpikir ya bagaimana cara saya untuk mengatasi anak ini. Itu saya bilang, mungkin saya berpikir ya, bagaimana cara saya, kemana saya akan minta solusi. Akhirnya alhamdulillah sih, mudah-mudahan nanti Papa bisa memberikan saya solusi atau pandangan bagaimana cara untuk mengatasinya. Ya baik Bu, memang sih kalau kita berhadapan dengan anak itu kan ya apalagi di masa-masa sekarang ini Bu ya, ada beberapa anak yang begini begitu. Nah lalu apakah Ibu tadi sudah amati ya anak-anak ini? Tetapi dengan pengamatan Ibu yang telah Ibu laksanakan tadi, apakah ada penyebab yang Ibu temukan atau gimana sih? Kira-kira apakah ada semacam masalah gitu? Apakah di rumah atau gimana? Kira-kira menurut Ibu ini? Ya sih, saya amati lebih lanjut lagi sih Pak. Ini saya amati dia anak ini, saya tanya teman-temannya atau guru kelasnya, memang sih pembawaannya dari dulu dia bilang. Nah, dia saya sudah tanya atau memvisit ke rumahnya gitu Pak. Terus ternyata katanya ini anak ini kurang percaya diri karena pernah menyampaikan pendapatnya. Nah, akhir pendapatnya itu salah, akhirnya diketawakan oleh temannya gitu. Mungkin karena trauma dengan kesalahannya itu ditertawakan oleh temannya, mungkin sampai saat ini dia ke bawah dan sulit untuk berpendapat, untuk berinteraksi dengan temannya lain. Oh gitu ya. Ternyata itu ya kayaknya siswanya Ibu Umar ini dia sudah malu dan trauma kayaknya diajak sama teman-temannya Bu ya. Iya. Nah dari menurut Ibu ini sekira-kiranya yang siswa ideal seperti apa yang diharapkan kalau di kelas itu Bu? Kalau boleh tahu ini Bu. Saya inginkan sih mudah-mudahan anak ini bisa berkolaborasi. Di saat saya memberikan tugas berkelompok, saya menginginkan anak ini berpendapat seperti teman yang lain, terus maju ke depan untuk mendemonstrasikan seperti temannya yang lain. Nah itu yang saya inginkan. Terus bagaimana anak ini senang atau nyaman dia belajar di dalam kelas, itu yang saya inginkan. Oh iya. Kalau begitu kira-kira hal apa yang Bu Umar bisa lakukan gitu untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak tersebut? Ya, yang pernah saya lakukan di sana sih, saya sudah pemetaan kan, saya ingin melihat bagaimana menyesuaikan dengan gaya belajar mereka gitu. Yang pernah saya lakukan di sini, saya memberikan dari soal dulu dengan gaya belajar mereka. Mungkin agak dia sudah berbicara kan anak ini, saya ingin memancing mereka dengan menggunakan game pesan berantai. Tapi kayaknya agak belum sampai anak ini dia berani untuk mengungkapkan, masih belum ya. Gimana ini Pak? Ya kalau dia lihat sih ada rencana ini Bu ya, Ibu mau pakai dalam kelas itu kayak pesan berantai atau apa mungkin namanya. Kayaknya itu juga lumayan menarik sih Bu kalau dia lihat sih. Tapi Ibu kira-kira metode yang pernah dilakukan dan menurut Ibu itu berhasil apa saja Bu? Apakah pernah Ibu melakukan hal-hal sesuatu yang sebelumnya gitu kan, dan itu memancing minat mereka untuk lebih bersemangat gitu? Apakah pernah ada coba di di flashback ke belakang gitu? Apakah kan kalau Ibu kan ini sudah beberapa tahun pengalaman ngajar gitu kan. Nah, coba kira-kira seandainya Ibu ingat ini, pernahkah kira-kira metode pembelajaran apa yang membuat anak itu senang gitu kira-kira? Yang pernah saya lakukan sih itu pengenalan lingkungan. Nah, di saat pembelajaran IPAS tentang bagian tumbuh-tumbuhan, saya mengajak mereka keluar gitu. Nah, nanti saya pas saya berikan dia LKPD, saya ingin melihat mereka untuk
ke depan bagaimana pendapatnya. Nah, saya ajak dia keluar. Dari sana sih saya lihat anak ini sih agak semangat gitu. Nah, sempat dia bertanya juga anak ini tentang tumbuhan apa ini. Sempat dia bertanya. Akhirnya saya panggil dia, oh ya kok mau dia berbicara. Nah, sampai saya gitu. Nah, akhirnya pas sampai ke kelas lagi, kembali ke kelas, di saat saya suruh dia mendemonstrasikan atau menjelaskan hasil pengamatannya di luar, alhamdulillah si bapak ada sedikit tetapi tidak begitu keras suaranya gitu, masih agak-agak bisik-bisik suaranya, tetapi ada kemauan dia bapak, alhamdulillah. Luar biasa guru. Jadi sepertinya benang merah sudah kita lihat nih guru kan. Kayaknya murid atau siswa SIDE ini kayaknya nggak suka belajar diam di kelas kayaknya. Jadi seperti yang ibu bilang tadi, pernah itu buat semacam pembelajaran di luar kelas tuh ya, yang mengamati. Contohnya kalau kita belajar IPA, kalau kita mau lihat bagaimana proses terjadinya pertumbuhan misalnya kan, kalau kita cerita dengan ceramah kayaknya mereka nggak senang bu guru kan. Nah, tetapi kalau ibu lakukan tadi di luar kelas, nah itu membuat motivasi mereka semakin semangat, bahkan berani mereka itu mengeluarkan suara yang tadinya tidak pernah ngomong menjadi mengeluarkan ide-ide atau semacam keluar dengan sendirinya lah gitu ya ide-idenya. Apakah begitu bu? Ya alhamdulillah sih, mudah-mudahan ya. Mungkin dengan metode ceramah itu mungkin tidak dia senangnya. Iya, namanya juga sekarang kan pembelajaran yang modern ya. Iya. Dengan berbagai gaya belajar juga kita sesuaikan dengan anak, kan ada yang visual, ada yang audio, dan ada yang kinestetik. Mungkin dengan gaya belajar seperti itu mungkin yang diinginkan oleh anak. Mungkin dari diri kita sebagai seorang guru mungkin kita pandai-pandai mencari metode supaya anak bisa menyenangkan. Benar sekali bu. Memang kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang bu ya, mereka itu nggak senang loh belajar di kelas, apalagi waktu ceramah kayak mereka lagi dongengin gitu. Berarti perlu semacam belajar sekali-sekali di luar gitu bu. Nah sekarang yang mau nanya nih, dari metode yang sudah dilakukan itu, kalau kita rating nih bu ya, dari 1 sampai 10 menurut ibu itu nilainya berapa bu? Ya karena tadi kan sudah kasih tahu bapak ya, dari pertama ini kan agak sulit ya, dari satu nggak pernah dia ngomong. Nah akhirnya sekarang setelah dengan menggunakan lingkungan untuk mendemonstrasi praktik langsung, anak ini bisa percaya ya, karena anak ini langsung bisa mengungkapkan pendapatnya, ya saya kasih mungkin rating 9 ya. Wah biasa. Sepertinya itu akan menjadi perubahan besar bu, apalagi menurut itu nilainya 9 gitu kan. Baiklah bu, sekarang selanjutnya apa yang akan Ibu Umar lakukan untuk kedepannya? Langkahnya seperti apa kira-kira bu guru? Coba kalau saya ingin sih mencari lagi untuk mengupgrade diri, mencari pembelajaran lagi, yaitu dengan istilahnya workshop. Ya, menambah wawasan baru gitu bu ya. Iya benar-benar. Dengan cara mencari metode-metode pembelajaran, itu sih yang saya lakukan. Ya benar sekali ya bu. Kalau kita bilang itu seperti pepatah, tidak ada istilahnya berhenti belajar gitu ya. Walaupun kita jadi guru, tetap harus mencari bagaimana untuk berita-berita mungkin pembelajaran baru gitu, harus mengupdate diri, memperbarui diri sendiri gitu kan. Nah baik bu, kira-kira untuk rencana itu tadi itu apakah Ibu perlu nggak kira-kira yang membantu Ibu untuk menyusun strategi itu untuk rencana itu? Apakah ada bantuan atau yang dibutuhkan oleh Ibu, siapa kira faktor pendukung atau apalah yang Ibu perlukan gitu? Apakah Ibu perlu bantuan dari kepala sekolah, teman atau siapa mungkin Ibu? Sangat perlu sekali. Tidak ada sih yang bisa untuk sendiri, untuk melakukan sendiri pun mungkin kayaknya tidak bisa ya. Apalagi kita di lingkungan sekolah. Ya tentunya sih yang akan mendukung saya itu dari pihak kepala sekolah dulu sih. Ya, apalagi dengan berkolaborasi dengan teman sejawat. Kalau sendiri mungkin tidak akan mungkin, karena masing-masing di kelas mungkin ada banyak yang kita hadapi siswa. Mungkin ada juga yang diam seperti saya yang agak kurang aktif. Mungkin dengan berkolaborasi dengan teman, bertukar pikiran, mungkin kita akan sama-sama mendapat ide, mendapatkan cara untuk mengatasi anak didik kita yang agak kurang aktif di sekolah.
luar biasa Bu. Memang kalau kita lihat kolaborasi antar stakeholder atau siapapun yang terkait di satuan pendidikan itu sangat penting memang Bu. Kan kalau kita apa istilahkan itu nggak ada yang bisa, mobil itu nggak bisa berjalan sendiri kan ya, harus ada apa namanya, kita anggaplah sebagai bensinnya apalah, bahan bakarnya itulah salah satu dari teman-teman mungkin kan, dukungan atau apa. Nah jadi itu Bu ya, jadi Ibu itu butuh dukungan dari kepala sekolah dan termasuk sejawat ya Bu ya untuk berjalannya ide yang ingin sudah diterapkan itu. Baik Bu, selanjutnya kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan metode atau rencana tersebut Bu? Tidak sih begitu lama ya, kalau kita konsisten untuk melakukannya Pak. Mungkin dengan sering menerapkan metode atau ice breaking, mungkin anak ini akan bersemangat. Kalau saya lihat mungkin tidak begitu lama. Iya, luar biasa Bu, betul sekali ya. Jadi anak-anak ini memang harus kita butuhkan. Kalau menonton memang nggak akan jalan gitu. Seperti yang teman-teman ceritakan juga memang begitu Bu. Kita harus benar-benar ada variasi di dalam kelas itu memang. Ya baik Bu. Kemudian kira-kira ini Bu ya, komitmen yang seperti apa yang Ibu lakukan dengan rencana agar berjalan dengan baik Bu? Kira-kira komitmen yang seperti apa agar rencana-rencana tadi itu berjalan dengan baik Bu? Ya, saya ingin apa namanya konsisten atau terus menerus. Benar sekali Bu. Menggali atau potensi saya sebagai seorang guru, ingin apa namanya melakukan hal-hal yang baru. Melakukan hal-hal baru, bagaimana apa namanya pembelajaran yang aktif, yang menyenangkan, yang akan saya terapkan ke siswa saya. Baik, benar sekali Bu. Intinya komitmen di situ Bu ya. Jadi kalau apapun yang kita lakukan, kalau nggak komitmen memang nggak akan berjalan gitu Bu ya. Baik Bu. Baik Bu Guru, apakah ada butuh dukungan lain selain yang tadi itu Bu? Ya sih, dukungan dari orang tuanya juga sih. Iya, Pasti. ya benar Salah Bu. satunya itu ya dukungan dari orang tua, mungkin sarana prasarana dari sekolah. Ya tentu sih hal yang seperti itu mungkin tidak akan bisa kalau tidak ada dukungan seperti itu dari orang tuanya. Baik. Jadi semoga ini Bu ya, rencana-rencana yang luar biasa Bu Guru Mardiana tadi semoga akan terlaksana Bu ya, karena bagaimanapun juga kita butuh apa namanya itu dukungan dan sebagainya. Memang tantangannya banyak sih Bu ya. Tidak serta-merta apa yang kita inginkan itu langsung tercapai. Memang ada beberapa kendala. Bisa saja terjadi nanti kalau apa yang kita rencanakan teman-teman nggak respect atau sekolah mendukung itu. Tapi apapun yang Ibu rencanakan, saya harap nanti tidak ada terjadi hal yang seperti itu ya. Karena bagaimanapun juga ini kan keberpihakan pada anak Bu, kan ini tujuannya ke anak, bukan semata-mata untuk kita. Baik Bu, dari perbincangan kita yang tadi itu yang panjang, sepertinya Ibu kelihatan agak semacam senang, ada senyum-senyumnya. Apakah dengan pembicaraan kita tadi itu perasaan Ibu apakah sudah lega atau gimana ini Bu? Alhamdulillah, sangat lega sekali. Baik, Karena sudah beberapa minggu ini ya kan kita tahun ajaran baru ini terus saya menyimpan permasalahan ini. Alhamdulillah dengan bertemunya dengan Papa, konsultasi dengan Papa, perasaan saya sekarang lega, senang. Baik, syukurlah Bu Guru ya. Karena bagaimanapun juga kita itu harus saling support Bu Guru ya. Jadi sebenarnya bukan sekarang ini saja kita butuh saling support. Sekarang mungkin dia bisa sebagai teman curhatnya itu, besok-besok dia juga bisa sebagai apa namanya butuh solusi yang ingin dia butuhkan, tidak bisa terpecahkan, yang butuh Ibu macam bagaimana sih solusinya gitu kan. Jadi bukan sampai hari ini saja mungkin kita apa namanya ngobrol-ngobrol curhat gitu ya. Jadi semoga ini Bu Guru ya, apa yang sudah harapkan, yang direncanakan tadi berhasil dan sukses Bu Guru. Nah jadi Bu Mar, apakah ada hal-hal lain yang ingin sudah curhatkan hari ini? Mungkin cukup ya, cuma Baik. saja. Baik Bu Guru, semoga apa yang kita obrolkan atau curhatkan hari ini sukses Bu Guru ya. Amin. Baik Guru, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kapan-kapan kalau Sido mau hubungi langsung saja Bu Guru kan, kontaknya sudah masih ada, tinggal telepon saja. Baik Bu Guru, sampai di sini aja dulu curhatan kita, semoga kedepannya kita juga sehat selalu Bu ya. Baik, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak,
tadi sudah melakukan coaching. Tadi sudah kita lihat bagaimana Pak Pat melakukan coaching yang coachingnya ya. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Siap. Pasca observasi ini Pak Pat ya. Siap. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Pat lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik, jadi dalam coaching kali ini Pak, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta tentunya Pak Guru, seperti menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab tentunya, sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi sih tadi Pak. Baik Pak Pat, menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi pada proses coaching Pak Pat tadi bersama Bu Mardiana ya, ya. Memang sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Baik. Dan juga Bu Mardiana juga sudah Pak Pat sudah menggali potensi-potensi atau berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan kepada Bu Mardiana, dan Bu Mardiana pun menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan coaching tadi juga sudah dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coachingnya. Nah, pertanyaan terakhir ini Pak Pat sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Pak Pat kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang dilaksanakan tadi itu Pak? Baik Pak Sulman, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi mungkin ya proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi tentunya. Oh iya ya. Nah itu ya Pak Pat, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Siap. Mungkin demikian dulu observasi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mar, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Alhamdulillah, Guru ya. Baik Bu Mar, sebelum kita melakukan coaching Guru ya. Jadi sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Guru. Yang pertama-tama itu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian nih Guru ya. Jadi pada coaching kita hari ini, coach dan coach itu akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Guru ya. Jadi apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum gitu. Lalu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya gitu. Nah, jangan lupa sesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan maksimalkan potensi ya. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu ya adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Ibu? Potensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah presensi, yaitu kehadiran penuh. Baik. Itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Terus yang kedua nanti Bu ya, apakah kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik gitu Bu ya, yang ingin diobservasi gitu? Mungkin kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian yang terakhir Bu ya, kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya inginkan coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik ya.
Jadi demikian dulu Bu, sebagai pra-observasinya gitu ya. Jadi silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach Bu ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Baik Bu, semoga berjalan lancar ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suparman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Kenapa nih Bapak itu kelihatan bisa sekali? Siang Ibu Mardiana. Nah itu dia Ibu Mardiana. Saya ada masalah ini. Jadi ada seorang siswa kita ketika dalam pembelajaran dia gelisah juga sama seperti kayak saya yang gelisah ini sudah, kemudian tidak fokus, jarang masuk sekolah. Aduh, kelihatan ya Pak Suparman itu apa namanya kok bisa sekali, apalagi sampai mengajak ngobrol ya. Iya. Jadi sudah beberapa hari ini memang saya merasa ingin berbagi cerita, berbagi keluh kesah pada siapapun, mungkin atau rekan guru tempat saya ingin berkeluh kesah. Makanya saya gelisah terus, siapa kira-kira teman saya berbicara, bertukar pikiran untuk mencari solusi dari permasalahan saya ini. Oke dan siap ya, semoga kita bisa saling mencerahkan ya. Ya, mudah-mudahan Ibu Mardiana, itu yang saya harapkan. Jadi apa yang ingin Bapak curhatkan kepada saya? Ya, seperti apa yang saya ucapkan tadi itu, bahwa di kelas saya itu ada salah seorang siswa yang ketika dalam pembelajaran dia selalu diam, gelisah, tidak mau berbicara. Kadang-kadang dia menatap tetapi tatapannya kosong. Ketika kita memberikan atau menjelaskan materi-materi, dia juga menatap sih, tetapi kayaknya menatap kosong. Terus saya coba bertanya tentang materi yang saya berikan, ternyata belum dia pahami. Nah, itulah, bahkan dia jarang sekali masuk sekolah. Kadang-kadang dalam seminggu itu 2 kali dia tidak masuk sekolah, 3 kali kadang-kadang. Nah, ini yang permasalahan yang sedang saya hadapi dan ingin saya pecahkan. Kira-kira apa solusi dari permasalahan ini, Bu Mardiana? Jadi Bapak yang ingin Bapak kalau fokus ya, atau kondisi Iya. yang kondusif dalam berpengalaman jam ya, di jam pelajarannya. Ya, di jam pelajaran saya terutama sekali. Karena tanpa kondusivitas sebuah pembelajaran itu mustahil akan bisa mencapai satu tujuan pembelajaran. Jadi anak ini akan bisa memahami apa yang saya sampaikan ketika dia juga memperhatikan yang jelas, fokus, konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Tetapi kan kelihatannya anak ini di dalam kelas itu dia gelisah terus, kemudian diam kalau tidak ditanya, tidak ada yang menjawab. Kalau ditanya pun pertanyaannya A, jawabannya B, dan seterusnya. Kemudian tatapannya kosong. Itulah makanya itu yang ingin kita ciptakan di dalam kelas, ingin saya ciptakan dalam kelas supaya dia cepat memahami dan dia mengikuti pembelajaran saya itu dengan penuh dengan motivasi yang luar biasa dan semangat yang luar biasa. Itu yang saya inginkan, Bu Mardiana. Terus seperti situasi apa yang Bapak inginkan kali sekarang? Ya, tentunya supaya anak kita ini dia konsentrasi menerima pembelajaran, kemudian dia cepat memahami apa yang kita sampaikan, materi-materi yang kita sampaikan. Tentunya itu yang kita inginkan, sehingga tujuan pembelajaran kita akan tercapai seperti itu. Terus apa yang akan mempengaruhi kegiatan Bapak yang seperti itu?
kegiatan ini kan bisa dipengaruhi faktor intern anak tersebut dan faktor eksternalnya. Nah, setelah saya mencoba menggali permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak kita ini, ternyata ada yang faktor eksternalnya, yaitu kondisi keluarganya yang menyebabkan dia seperti itu. Ternyata anak ini kedua orang tuanya broken home. Ibunya menikah lagi, bapaknya juga menikah lagi. Akhirnya dia tinggal di neneknya. Nah, tinggal di neneknya ini kan kontrol terhadap anak ini agak jarang, dan dia sangat jarang sekali mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ternyata inilah faktor eksternal dari anak ini tidak bisa fokus dalam pembelajaran, jarang sekali bisa konsentrasi, memperhatikan juga jarang, kemudian bahkan masuk sekolah pun jarang. Inilah faktor eksternalnya. Saya yakin kalau faktor internalnya, anak ini ketika dia sudah mendapatkan semua yang tadi itu, kebutuhan yang tadi itu, saya yakin dia akan fokus dalam belajar. Nah, sekarang situasi yang bisa sulit supaya anak itu bisa fokus, yang diinginkan sama bapak itu seperti apa supaya pembelajaran fokus itu tercapai? Ya, tentunya kan kita menyelesaikan akar permasalahannya dulu kan. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi itu, bahwa faktor eksternal lah yang menyebabkan anak ini seperti itu. Akhirnya saya mencoba mencari solusi. Yaitulah mungkin nanti Bu Mardiana juga bisa memberikan kita solusi. Solusi yang sudah saya lakukan adalah yaitu melakukan home visit ke rumah kedua orang tuanya, baik yang laki maupun perempuan. Kemudian ke rumah neneknya juga sudah. Saya mencoba untuk menyampaikan permasalahan yang ada di dalam kelas ini kepada mereka, dan mereka sangat mendukung sekali apa yang saya lakukan, sehingga mereka sudah siap katanya akan membagi kasih sayang. Dalam artian di sini dia akan memperhatikan anak ini. Mungkin dia dengan cara seminggu dia di ibunya, seminggu di rumah bapaknya. Hingga mungkin dengan jalan itu menurut mereka anak ini akan kembali lagi semangat bersekolah, kembali lagi fokus dalam belajarnya. Itu menurut mereka. Nah, inilah solusi yang sudah saya coba lakukan dengan melakukan home visit ke rumahnya. Luar biasa itu, Pak. Nah, sekarang menurut Bapak, apa yang akan membuat yang Bapak lakukan itu bisa terwujud? Ya, tentunya ada kolaborasi, ada kerjasama ya. Terutama awal dari tindakan untuk menyelesaikan permasalahan ini, awal sekali tindakan yang saya lakukan adalah konsultasi kepada kepala sekolah. Kemudian saya tidak segan-segan bertukar pikiran dengan teman sejawat, kira-kira solusi seperti apa yang akan kita lakukan. Bahkan melalui kepala sekolah berkomunikasi dengan komite sekolah, dan kita bekerja sama, berkolaborasi dengan komite sekolah untuk bisa diwadahi atau dia menjadi jembatan kita kepada kedua orang tuanya, untuk menjembatani kita supaya kita bisa bertemu dengan kedua orang tuanya atau dengan keluarganya yang lain, Ibu Mardiana. Sekali Bapak, mudah-mudahan ya bisa Ya, mudah-mudahan. mencapai apa yang Bapak itu lakukan. Kalau gitu Pak, dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan yang Bapak inginkan? Ya, 8, skala 8. Ini sudah alhamdulillah sudah 80% sudah kita melakukan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Menurut Bapak, kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, tentunya salah satunya adalah komunikasi yang intens ya. Komunikasi dan kolaborasi di sini yang sangat, itu adalah potensi yang harus kita kembangkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, baik itu di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah kita.
baik itu komunikasi dengan kepala sekolah, komite sekolah maupun dengan rekan-rekan guru yang lain dan dengan siswa-siswi kita. Mungkin ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tersebut. Ya, apapun yang kita lakukan Ibu Mardiana, yang namanya juga kita hidup, pasti ada yang ada namanya hambatan-hambatan. Apalagi yang kita lakukan ini adalah suatu perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik tidak akan serta-merta akan mulus perjalanannya. Pasti ada halangan dan rintangannya. Nah, halangan dan rintangannya kadang-kadang kedua orang tuanya jarang kita temui di rumah. Itu saja sih sebenarnya. Kemudian keluarga yang lain kita coba hubungi, kadang-kadang mereka kesibukan mereka yang tidak bisa kita beli, sehingga mereka kadang-kadang ya bisa kita temui, kadang-kadang enggak. Hanya itu sih sebenarnya hambatan-hambatan. Kemudian komunikasi dengan neneknya terutama, karena dia tempat tinggalnya di neneknya. Kalau begitu Pak, menurut Bapak itu kira-kira solusi untuk memperbaiki hambatan tersebut seperti apa ya? Yaitu tadi setelah kita melakukan home visit, kan ada kesepakatan kita dan kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya sudah siap untuk membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan ini. Artinya dengan cara-cara mereka akan memberikan kasih sayang yang penuh kepada anaknya, kemudian bimbingan, kemudian dia akan memperhatikan secara penuh kepada anaknya, sehingga dia anak-anak kita ini akan lebih fokus lagi dan akan rajin lagi datang ke sekolah untuk belajar di sekolah. Kalau begitu, sekarang kan rencana Bapak itu bisa tercapai ya? Ya, mudah-mudahan. Apa strategi untuk itu sekarang? Ya, strateginya sebenarnya pertama saya coba mendekati secara personal siswa kita. Kemudian saya mengidentifikasi, menggali apa permasalahan yang dihadapi sama anak kita ini. Setelah itu, setelah kita mengetahui atau setelah kita mengidentifikasi persoalan-persoalannya, faktor-faktor penyebabnya, baru saya mencari solusi. Nah, solusi yang akan saya lakukan ini tentunya saya konsultasikan dulu kepada kepala sekolah, bahkan kita konsultasi dengan teman-teman sejawat yang lebih berpengalaman, yang sudah senior-senior, kemudian berkomunikasi dengan komite sekolah, dan bersama Dewan Guru juga kita sampaikan permasalahan-permasalahan ini ketika ada rapat-rapat Dewan Guru. Melakukan hal tersebut itu target Bapak itu untuk melaksanakan kesana itu kapan dimulainya? Ya, secepatnya Bu Mardiana. Ketika apa yang saya sampaikan di kepala sekolah, di Dewan Guru itu sudah disepakati, solusi-solusi yang saya tawarkan itu, maka saya akan langsung bekerja. Saya akan langsung untuk melakukan rencana aksi tindak lanjut dari solusi-solusi yang saya tawarkan tadi itu. Mudah-mudahan ya bisa terlaksana ya dari Ya, mudah-mudahan Ibu Mardiana. Mohon doanya juga Ibu Mardiana. mudah-mudahan bisa terlaksana. Mungkin ada yang diinformasikan lagi Pak Suparno? Mungkin itu saja sih sebenarnya persoalan-persoalan yang saya hadapi di dalam kelas tentang siswa kita itu aja sih. Mudah-mudahan ya mungkin kita bisa janji lagi ya kapan mau. Oh iya. Nah sekarang Pak Suparman, mudah-mudahan apa yang diinginkan sama Pak Suparman ini bisa tercapai dan bisa Amin. berjalan dengan lancar. Amin. Nah sekarang menurut Bapak setelah berbicara dengan saya, mungkin bagaimana perasaan Bapak? Ya, itu dia. Alhamdulillah Ibu Mardiana ini terima kasih banyak atas kesempatan Ibu Mardiana menempatkan diri. Saya bisa mengeluarkan unek-unek saya bisa bercerita tentang permasalahan-permasalahan saya. Jadi setelah terungkap semuanya, perasaan saya begitu plong, gitu tenang sudah.
sudah ada gambaran untuk rencana tindak lanjut sudah ini Bu Mardiana. Terima kasih sekali lagi Bu Mardiana. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Juga untuk anak didik kita ya, Pak. Iya. Tujuan kita kan peserta didik. Iya. Bagaimana kita menciptakan bahasa Indonesia. Iya. Iya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Bisa juga Pak Suparman bagian ini kapan-kapan. Oh iya, nanti kapan-kapan Bu Mardiana. Sekali lagi terima kasih Bu Mardiana. Baiklah Pak Suparman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Baik Bu, jadi kita sudah melihat, sudah ya, melakukan coaching tadi kepada coaching. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ibu dan ada beberapa refleksi Ibu ya. Jadi yang Bu Mar tadi sudah melakukan coaching Ibu ya, sama dengan Pak Suparman kalau nggak salah. Iya, Benar-benar. Jadi sebelum penutupan Ibu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat observasi? Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, yaitu menawarkan tujuan identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Baik, bagus sekali. Oke Bu Mar, menurut saya sebagai observer Bu ya, terlebih dari proses coaching bersama Pak Muji dan Pak Suparman dan Bu Umar sudah berjalan dengan baik Bu ya. Jadi alurnya juga sesuai dengan cerita dan juga Bu Umar juga sudah berusaha menggali dan menemukan solusi dari permasalahannya Pak Suparman ya, sehingga Pak Suparman menemukan solusi dari permasalahannya dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya. Nah pertanyaan terakhir Bu ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saya lakukan itu? Mungkin kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Bu. Itu Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu ya. Demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup Bu ya. Itu aja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suparman, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu Mardiana. Alhamdulillah baik-baik saja Bu Mardiana. Bu Mardiana sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Gini alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah ya Pak Suparman. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Nah, yang apa namanya? Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Pak, pada coaching kita hari ini kan coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya. Apakah sesuai dengan alur cerita atau belum. Nah kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya itu bagaimana kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak yang adalah itu tentang kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini. Baik, terima kasih ya. Jadi pada coaching kali ini potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence. Presence ini adalah kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif,
dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Ya, pertanyaan yang kedua nih Pak, potensi mana yang ingin atau yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Potensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya pada coaching kali ini. Kemudian yang terakhir nih Pak, nah indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coaching saat ini bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Kemudian di samping dia menemukan solusi, dia juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Nah, yang akan bisa memecahkan persoalan maupun permasalahan yang sedang dihadapinya, Bu. Jadi demikian dulu ya Bapak, observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya ya terhadap coaching. Ya, baik Bu, terima kasih banyak Bu atas kesempatan yang diberikan. Sama-sama Pak Suparna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pat. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Pat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sehat sekali Pak. Alhamdulillah sangat segar. Ya, alhamdulillah ya. Oke, bagaimana dengan Pak Guru juga? Ya, alhamdulillah Pak Pat. Ini sama-sama mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat-sehat walafiat, Pak Pat. Amin amin Pak Guru. Tapi beberapa hari ini saya lihat Pak Pat kok murung-murung terus gelisah, kayak apa ya? Kayak ada beban di dalam pikirannya Pak Fatur Rahman ini. Mungkin ada yang bisa saya bantu nih Pak Pat. Iya ini Pak Guru, terima kasih sebelumnya telah berkesempatan memberikan waktunya untuk tiang hari ini. Terus terang dari kemarin yang ingin menghubungi Lingge terkait ada beberapa masalah yang dirasakan nih terutama di sekolah ini Pak Guru. Jadi di sekolah sekarang ini ada masalah beberapa anak dan terkadang masalah ini yang membuat yang juga merasa stres juga sampai ke rumah ini, bawa sampai rumah masalahnya ini Pak Guru. Jadi permasalahannya di sekolah itu ini kan dalam rangka siswa baru ini kan Pak Guru, ada kenaikan kelas kan. Jadi kebetulan saya kelas 5 sekarang, jadi beberapa minggu kemarin ada transferan dari kelas 4 kan gitu Pak Guru. Jadi setelah dia melakukan sebelum pembelajaran ini kan Pak Guru, dia melakukan semacam asesmen diagnostik lah gitu kan. Jadi setelah dia lakukan kegiatan tersebut, dia temukan ada 3 atau 4 orang anak ini yang ternyata mereka itu agak lain dari teman-temannya. Jadi anak yang 3 atau 4 ini mereka kayaknya tidak seperti kawan-kawan yang lain, seperti bengong, tidak fokus dalam pembelajaran. Itu yang dia rasakan. Jadi yang bingung juga apa kira-kira permasalahannya. Itu yang dia ingin curhatkan kepada Pak Guru. Ini mungkin ada semacam solusi atau langkahnya seperti apa itu Pak Guru. Oh iya ya, memang rata-rata ya kita sebagai guru itu mengalami hal yang sama. Nah, tapi dengan permasalahan seperti itu Pak sudah nggak kira-kira menelusuri atau mengidentifikasi anak-anak kita kira-kira apa penyebabnya Pak? Sehingga anak-anak itu seperti itu. Nah ini yang ingin mau temukan juga. Ada sih beberapa yang kita lakukan untuk menggali kira-kira anak ini kenapa kok sampai seperti itu, tidak mengikuti teman-teman yang lain. Tapi untuk saat ini sih masih tahap menanyakan kepada gurunya yang kelas 4 kemarin kenapa anak-anak ini seperti ini, tapi belum maksimal saya rasa, karena selalu jawabannya ya memang begitu anaknya, begitu karakternya. Nah jadi inti permasalahan anak ini belum dia temukan Pak Guru. Nah ini yang diangkat, bagaimana kira-kira untuk mengetahui permasalahannya sebenarnya itu Pak Guru. Ya, lalu dari pengamatan Pak Pat itu belum adakah kira-kira faktor-faktor penyebab dari anak-anak kita seperti itu? Kira-kira apa faktor penyebabnya anak-anak kita itu seperti itu?
yang kurang fokus, kurang dalam pembelajaran, itu berdasarkan hasil pengamatan Pak Pat seperti apa itu? Ya kalau dia ngamati sih ada beberapa hari ini kan belum terlalu lama juga sih. Jadi pengamatan untuk sementara ini Pak Guru kan kalau dia lihat dari gerak-geriknya anak ini seperti tidak tertarik dengan metode pembelajaran yang diterapkan sebenarnya ini. Kan kalau seperti tahun kemarin kalau yang kasih pembelajaran di kelas itu ya menggunakan metode-metode ceramah gitu aja kan, jarang mungkin menggunakan media-media lain gitu. Nah tapi kalau tahun kemarin kan itu efektif. Nah kalau sekarang saya rasa itu mungkin nggak efektif gitu. Nah ingin yang mungkin terapkan metode pembelajaran yang baru mungkin dengan menerapkan game atau sebagainya, itu rencana menurut ya. Jadi begini Pak Pat. Jadi ketika Pak Pat melaksanakan pembelajaran di kelas, berarti Pak Pat ini hanya menggunakan metode yang monoton. Iya benar sekali Pak Guru. Hanya satu aja alurnya seperti itu. Iya benar. Mungkin itu ya yang membuat anak-anak kita bosan. Iya Lalu mungkin. Kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Pak Pat inginkan sebenarnya? Nah untuk bayang-bayangan untuk sementara ini sih Pak Guru. Jadi ingin sekali yang terapkan metode pembelajaran itu lebih berwarna sebenarnya. Mulai dari ada semacam pembagian seperti diferensiasi pada anak-anak ini Pak Guru misalnya. Karena yang lihat tidak semua anak-anak ini menyukai metode pembelajaran yang diterapkan. Ada memang beberapa anak yang suka seperti belajar di luar kelas gitu. Ada juga yang ingin menggunakan media pelajaran yang visual, mungkin ada juga yang audio. Nah itu ya masih rencana sih Pak Guru ingin yang terapkan, apakah dengan metode itu mungkin akan lebih efektif. Itu sih rencana nanti Pak Guru. Oh iya ya. Jadi intinya di sini saya melihat ya. Jadi apa yang permasalahan yang Bapak hadapi ini adalah hanya pada motivasi belajar siswa kita, kayaknya seperti ini kan ya. Ya seperti jadi itu. ini sangat berpengaruh pada metode pembelajaran kita sebenarnya. Ya. Lalu apa hal-hal yang pernah Pak Pat lakukan untuk menerapkan metode-metode yang Pak Pat inginkan tadi itu untuk mengubah motivasi belajar siswa kita ini? Jadi itu sih Pak Guru, memang metode itu juga harus kita laksanakan. Kita harus mikir juga sih. Misalnya kalau kita mau terapkan itu, apakah hanya kita sendiri atau butuh mungkin kolaborasi dengan teman-teman yang lain Pak Guru. Artinya ini tidak akan berjalan tanpa dukungan teman-teman juga sih Pak Guru, terutama kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan mungkin di sekolah ini kan Pak Guru. Nah mungkin ada rencana sih ingin kita bicarakan terkait kalau kita menggunakan media yang lebih canggih, mungkin kita kan butuh kesediaan alat gitu kan Guru. Dan juga kita mungkin butuh juga dari support teman-teman, apakah memang metode yang seperti ini akan baik menurut teman-teman. Nah itu juga sih salah satu upaya yang laksanakan gitu Pak Guru. Iya ya. Nah, jadi dari beberapa metode yang Pak Pat akan lakukan, kemudian mungkin dari sarana prasarana yang ingin ditingkatkan, kira-kira ada nggak metode yang sudah berhasil Pak Pat laksanakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kita? Kalau sekarang sih karena ini baru Pak Guru. Kalau yang kembali flashback ke belakang sih, kalau yang lihat taruhlah anak yang tamat kemarin, tapi nggak yang coba sepenuhnya sih. Pernah sekali yang coba anak-anak ini dalam pembelajaran itu ada semacam permainan gitu, permainan itu game misalnya Pak Guru, yang suruh anak-anak ini menggunakan aplikasi kayak Quizzes namanya itu kan Pak Guru, atau Kaho, banyak sekali sih aplikasi game yang menurut yang menarik. Dan ternyata pada saat itu yang coba ke beberapa pelajaran waktu itu seperti IPA apa lagi itu, pokoknya beberapa mata pelajaran yang terapkan waktu itu, dan ternyata lumayan efektif juga. Selain anak ini senang dan ternyata tujuan pembelajarannya tercapai Pak Guru. Nah mungkin itu akan yang terapkan sekarang ke anak-anak yang baru ini. Nah, itu salah satu metode yang ingin saya rasakan
akan akurat ke depannya Pak Guru. Itu salah satu sih Pak Guru. Iya, luar biasa sekali Pak Pat ini ya. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, kalau kita misalkan metode-metode yang Pak Pat akan terapkan ini, kalau kita rating misalkan, kira-kira kalau ratingnya dari 1 sampai 10, ratingnya berada di berapa ini Pak Pat? Kalau sekarang sih masih 8,5 lah Pak Guru. Itu 8,5 sampai 9 lah gitu. Oh iya, 8 Iya, setengah atau 9 ya. Iya lah, benar. Luar biasa, itu baik sekali Pak Turama. Nah, jadi lalu apa yang bisa atau siapa yang bisa membantu Pak Pat untuk melaksanakan tahapan-tahapan yang tadi yang sekiranya tahapan-tahapan tadi yang menurut Pak Pat itu akan membantu ada kita lebih konsentrasi dalam belajar, fokus dalam belajar, semangat dalam belajar. Kira-kira siapa yang akan membantu kira-kira, atau Pak Pat butuh bantuan dari siapa gitu? Ya benar sekali Pak Guru. Kalau kita lihat, tidak mungkin kalau kita bangun rumah lah misalnya Pak Guru, kita analogikan seperti itu. Kalau tiangnya satu mungkin nggak akan jadi kokoh gitu kan Pak Guru. Nah itulah tiang kalau analogikan. Kalau tiang lihat sih, kita sangat butuh dari beberapa semacam dukungan, termasuk dari sekolah pertama. Tapi lebih juga kita butuh dukungan orang tua ini Pak Guru, karena metode yang ingin tiang terapkan itu juga kan menyangkut kesediaan sarana Pak Guru. Karena bagaimanapun juga kalau tiang mau terapkan seperti rencana yang tadi, tentunya mereka butuh alat. Kalau misalnya gadget ini Pak Guru kan, jadi butuh HP misalnya untuk membuat pembelajaran tadi. Nah tentunya kalau misalnya anak-anak tidak punya alatnya, jadi tidak akan berjalan gitu. Jadi ingin rasanya besok dukungan orang tua itu ada Pak Guru, misalnya dukungan orang tua seperti membelikan alat-alat tadi gitu, itu kan baik. Tentunya juga kalau kita lihat kan ini di masyarakat mungkin kalau menggunakan HP itu agak-agak aneh gitu kan, tidak seperti yang dulu nggak ada yang pakai HP. Jadi kita mau libatkan seperti komite juga, artinya kalau misalnya anak-anak menggunakan HP, dia sebagai peredam di masyarakat bahwa memang anak-anak menggunakan HP itu memang keperluan untuk sekolah gitu. Nah jadi seperti orang tua, komite, terlebih-lebih di sekolah juga harus semuanya mendukung. Itu yang saya harapkan dukungannya Pak Guru. Ya, dari semua harapan Pak Pat ini, kira-kira sudah ada nggak dukungan yang Pak Pat dapatkan dari pihak selain dari pihak sekolah misalkan? Sudah ada nggak dukungan dari pihak lain ini Pak Pat? Kalau sementara sih belum sebenarnya Pak Guru. Tapi insya Allah lah kedepannya kayaknya akan, kalau ini kita berikan semacam apa sih tujuannya? Insya Allah akan dukungan sih. Maksud sementara sih sekolah-sekolah saja, bukan teman-teman yang lain. Itu sangat setuju sih, ada dukungan. Baiklah Pak Pat, ini luar biasa sekali ya. Semoga apa yang Pak Pat rencanakan dari awal sampai akhir kan tujuannya positif, Ya, semata-mata untuk kemajuan pendidikan kita, terutama untuk semangat dan motivasi anak-anak kita dalam belajar Pak Pat ya. Benar sekali, Pak. Mudah-mudahan itu semuanya terlaksana dengan baik Pak Pat ya. Amin Pak Guru. Semoga. Nah, lalu bagaimana perasaan Pak Pat ini setelah kita tukar pikiran seperti ini? Kira-kira bagaimana ini Pak Pat perasaannya sekarang ini? Baik Pak Guru, terus terang ini sih dari beberapa hari yang pendem Pak Guru, jadi kembali ingin sekali teman curhat itu siapa kira-kira, dan ternyata hari ini begitu lega gitu setelah termotivasi dan dukungan dari Pak Guru. Ingin sekali yang melaksanakan besok kalau bisa gitu Pak Guru. Terima kasih sekali Pak Guru berkesempatan untuk memberikan semacam dukungan teman-teman curhat. Ini yang saya butuhkan Pak Guru. Terima kasih. Syukur alhamdulillah kalau begitu Pak Pat. Ya mudah-mudahan ya semuanya terlaksana dengan baik. Amin. Mungkin ada yang Pak Pat ingin sampaikan selain dari itu Pak Pat? Nggak ada sih Pak Guru. Itu sebenarnya itu aja sih yang mengganjal sekali di pikiran yang hari ini, dan alhamdulillah sekarang lumayan plong dan terpecahkan Pak Guru. Iya. Alhamdulillah ya sudah ada rasa plong ya, rasa sudah beban-beban itu sudah mulai berkurang ya, alhamdulillah Pak Pat ya. Saya senang sekali mendengar cerita Pak Pat, kalau kita bisa berbagi seperti ini Pak Pat ya. Mungkin lain kali juga kita bisa berbagi seperti ini. Terima kasih ya atas ceritanya juga.
kedatangannya Papa juga ini sebagai momen yang sangat luar biasa dalam berkolaborasi tentang dunia pendidikan kita nih Papa ya. Sekian ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Suparman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mardiana. Ya. Pak Suparman tadi sudah melakukan coachingnya ya dengan Papa ya. Iya Papa. Nah sebelum penutupan nih Pak Suparman, saya akan menanyakan ini beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Nah yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan ya pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, terima kasih. Jadi pada coaching saya kali ini, saya sudah melakukan coaching ini dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi rencana, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, Bu. Oke, Pak Suparman, menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi, proses coaching tadi Pak Suparman ya dengan Pak Teguh Rahman itu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah juga Pak Pat tadi berusaha untuk menggali, Pak Suparman ya tadi berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Teguh Rahman ya, sehingga Pak Pat tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah juga coaching juga tadi itu sudah dilakukan ya sesuai dengan prinsip coaching. Nah pertanyaan terakhir nih Pak Suparman ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, berdasarkan pengalaman coaching yang tadi itu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami proses sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Jadi memahami proses, kemudian memahami pertanyaan-pertanyaan dan instruksi-instruksi, sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi, Bu. Nah itu yang semoga kedepannya ya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Pak. Iya, Nah Bu. demikian observasi kita hari ini. Ya. Semoga bermanfaat bagi kita. Ya. Nah saya akan tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi